Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat karunia taufik hidayah dan juga nikmat-nikmat lainnya yang masih banyak Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dan berkumpul di stasiun televisi kesayangan kita bersama, Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Dan tak lupa, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk uswah hasanah kita, makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia, Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga salawat dan salam itu senantiasa tersambung untuk istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau, dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, seperti biasa setiap pekannya pada hari Kamis pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, Rosyad TV mempersembahkan serial kajian parenting bijak mendidik anak. Dan Alhamdulillah kita sudah masuk pada bijak mendidik anak usia 7 sampai dengan 10 tahun atau Yafi Tamyiz ya. Dan kita akan masuk di subtema bijak mendidik anak saat usia 8 tahun. Dan insya Allah ta'ala materi masih akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah ta'ala yang disiarkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Dan perlu kami informasikan bahwasanya insya Allah ta'ala kajian akan berlangsung menjadi 2 sesi. Sesi pertama nanti Ustadz akan memberikan materi sesuai dengan tema kita, yaitu bijak mendidik anak saat usia 8 tahun. Dan sesi kedua nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung lewat line interaktif kami, silakan menelpon di nomor 0822 88 88 6630. Kami ulangi di 0822 88 88 6630. Namun bagi Anda yang saat ini sedang menyaksikan siaran ini lewat platform digital seperti Facebook, YouTube, ataupun Instagram, bisa bertanya langsung kepada Ustadz lewat kolom komentar jika tidak ingin menelpon di line interaktif kami. Baik, itu saja yang ingin perlu kami sampaikan, dan semoga hari ini kita menuntut ilmu ikhlas karena Allah Ta'ala. Kita mohon juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik, kita akan langsung menuju kota Depok, Jawa Barat pada guru kami Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullahu Ta'ala. Falyatafaddal maskura Ustadz. Syukran Bang Jiang. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ikhwatal kiram, kaum muslimin, para pemirsa Rosyad TV, dan juga yang mengikuti kajian kita baik di YouTube, Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana di pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk bersua kembali, melanjutkan serial kajian kita mendidik anak usia yafi' atau usia anak-anak kita sudah memasuki tamyiz ya. Dikatakan tamyiz ini adalah usia di mana anak-anak kita sudah memiliki kemampuan kognitif atau kemampuan memahami dan bernalar ya, sudah lebih baik lagi dan sudah lebih optimal lagi ya. Dan di kesempatan ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang tua bersikap bijak dan ilmiah mendidik anak kita di rentang usia tersebut, khususnya di usia 8 tahun. Sebagaimana pembahasan kita yang telah lalu, yaitu di usia 7 tahun, maka di kesempatan ini kita akan berbicara lebih fokus lagi di
usia 8 tahun yang mana ini adalah usia yang juga krusial ya, usia yang menjadi perantara ya anak-anak kita agar mereka siap menjadi seorang syabun atau seorang mukallaf ya, pemuda muslim yang bisa menjalankan perannya di muka bumi ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dari tiap-tiap fase ini memiliki keunikan, ciri khas dan keistimewaan. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami dan kita pelajari meskipun memang tiap anak unik, berbeda-beda, dan ini banyak faktornya selain dari pola asuh dan pendidikan orang tuanya, juga dipengaruhi oleh kultur, oleh kebiasaan, oleh tradisi ya, atau yang semisalnya. Tapi secara umum ya, anak-anak di usia tersebut ya biasanya mereka memiliki sifat-sifat yang sepatutnya ya anak-anak di usia tersebut memilikinya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Anak usia 8 tahun ya, ini biasanya mereka sudah masuk di kelas 2 atau kelas 3 SD. Ya, kelas 2 atau kelas 3 SD. Nah, ini biasanya ditandai dengan adanya percepatan pertumbuhan ya, secara fisik, emosional, dan mental. Ya. Dan umumnya anak-anak di usia ini, mereka mengalami perkembangan kognitif yang begitu cepat dan pesat. Ya, sehingga mereka akan sering cenderung untuk bertanya atau mengajukan pertanyaan itu nggak seperti usia sebelumnya ya. Jadi ketika mereka bertanya, lalu kemudian ketika diterangkan oleh orang tuanya atau oleh gurunya, ya, jadi mereka ngerti nggak ngerti, ya, itu biasanya mereka nggak begitu memperhatikan lagi, apalagi kalau dijelaskan dengan panjang. Nah, biasanya mereka akan beralih lagi ke pertanyaan berikutnya, ya. Ya meskipun mereka belum begitu ngerti. Nah, bedanya dengan anak-anak di usia di atas 7 tahun ini, ketika mereka mengajukan pertanyaan, nah itu mereka berusaha untuk memahami, ya, berusaha untuk memahami jawaban sampai mereka memiliki informasi yang cukup untuk bisa mengambil suatu kesimpulan nih dari apa yang sedang mereka ingin tahu atau yang mereka pelajari, ya. Karena ini merupakan fase yang alami ya, sesuai dengan sunnah kauniyah Allah, yaitu mereka perlahan-lahan ya, sebagaimana kita tahu ya namanya pendidikan ya, itu nggak bisa lepas dari proses qalilan syai'an fa syai'an wa halan fa halan, sedikit demi sedikit ya. Kemudian juga ada step demi step ya, step by step, dan juga tahapan demi tahapan dan perilaku demi perilaku ya. Itu yang akan dilewati oleh anak-anak kita sehingga mereka menjadi dewasa. Ya. Nah, karena itu mengenali sifat-sifat, karakteristik ya, dan juga standar dari perkembangan mereka ya, ini adalah suatu hal yang penting ya. Nah, sebagaimana pertemuan kita yang lalu ya, itu kita awali dulu dari sesuatu yang zahir dulu, yang tampak dulu ini, yaitu perkembangan fisik ya. Karena ini sesuatu yang tampak, yang kelihatan. Dan sesuatu yang kelihatan itu sebenarnya suatu hal yang lebih mudah untuk dinilai, tapi bukan menjadi standar mendasar untuk melihat perkembangan anak itu. Tidak hanya dilihat dari satu jenis perkembangan saja, apalagi perkembangan fisik, tapi perkembangan fisik itu juga mempengaruhi perkembangan yang lainnya, ya, juga termasuk perkembangan emosinya, perkembangan kecerdasannya, atau kognitifnya, perkembangan bahasanya, itu juga dipengaruhi oleh perkembangan fisik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umumnya anak-anak berusia 8 tahun, ya, itu perkembangan fisik mereka itu lebih ke arah penyempurnaan kemampuan mereka atau keterampilan mereka, ya, di dalam berkoordinasi dan mengontrol ya otot-otot mereka. Jadi belum ada perubahan-perubahan yang signifikan atau yang besar. Nah, oleh karena itu makanya anak-anak usia 7 dan 8 ini ya sampai 9 itu mereka masih terlihat seperti anak-anak besar gitu ya. Kalau tufula itu kan anak-anak kecil. Nah, ini mereka sudah mulai tampak ya adanya perubahan fisik ya yang di pertemuan kemarin sudah kita sebutkan, yaitu anggota tubuhnya itu sudah mulai memanjang. Karena kalau kita perhatikan ya rasio ya dari tubuh ya anak-anak itu, bayi itu kan ukuran kepalanya besar banget tuh dibandingkan tubuhnya. Kemudian semakin bertumbuh ya mulai proporsional nih.
Jadi ukuran tubuhnya sudah mulai membesar ya. Nah, tapi umumnya anak-anak usia-usia seperti itu kan masih cabi gitu ya, masih jadi kulitnya masih lembut, dagingnya daging dan ototnya itu masih lunak ya, empuk lah istilahnya seperti itu ya. Dan mereka kelihatan cabi gitu. Jadi memang kelihatan lucu. Nah, tapi ketika sudah masuk ke usia 7 tahun itu organ-organ geraknya mereka itu sudah mulai bertumbuh memanjang, umumnya seperti itu ya. Sampai mereka ya mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan komposisinya itu mengalami proporsional ya untuk beraktivitas, untuk melakukan banyak aktivitas gerak ya. Karena di situ membutuhkan keseimbangan dan juga koordinasi. Ya. Nah, ini adalah awal mereka mulai mengalami pertumbuhan seperti itu. Nah, karena itu di usia ini biasanya anak-anak itu sudah mulai lebih kelihatan nih keterampilan-keterampilannya ya dan keahlian-keahliannya. Nah, terutama di dalam aktivitas fisik ataupun motorik ya. Jadi bagaimana cara mereka berlari, berjalan, melompat, bahkan hingga berolahraga. Artinya secara atletik ya, itu anak-anak di usia ini itu sebenarnya sudah mulai tampak, kelihatan ya. Jadi sudah mulai lebih terasa lagi ya keterampilan fisik mereka. Karena pergerakan mereka sudah lebih terkoordinasi, lebih balance, lebih seimbang, lebih akurat di dalam melakukan gerakan-gerakan. Ya. Dan malah ya di dalam sejumlah penelitian anak-anak di usia 8 tahun ini ya, mereka itu sudah banyak memperhatikan tubuhnya nih, ya. Mereka sudah banyak mempertimbangkan dan memperhatikan penampilannya ini. Ya. Dan juga mereka juga menempatkan dirinya ya untuk bersosialisasi itu diantaranya juga dari keterampilan fisik ini. Misalnya anak-anak yang senang bermain bola nih, mereka akan cenderung untuk berkumpul dengan ya sesama yang memang senang main bola, yang senang main basket demikian, yang senang berlari. Nah, namun yang perlu mendapatkan perhatian adalah anak-anak di usia ini yang mereka tidak senang bergerak, tidak senang beraktivitas, ya. Maka ini perlu menjadi concern kita. Ini nanti akan kita bahas di bagian yang terakhir, ya. Karena biar bagaimanapun juga anak-anak kita ini ya, meskipun tidak sebanyak pergerakan di usia tufulah yang dikatakan oleh Syekh Ahmad At-Thayyar kasratul harakah, ya, ini di usia ini juga mereka butuh bergerak. Tapi pergerakan mereka sudah lebih sempurna lagi, sudah lebih baik lagi dari sisi koordinasinya, keseimbangannya, ya. Nah, oleh karena itu makanya penting bagi kita orang tua untuk terus ya mendorong dan memfasilitasi anak-anak kita di usia ini ya di dalam kegiatan-kegiatan fisik ya dalam rangka untuk mengembangkan ataupun dalam rangka untuk memperhatikan perkembangan fisiknya ya. Nah, baik itu dalam hal berlari, berjalan, bersepeda, berenang ya, bahkan juga climbing atau yang semisalnya. Ya, ini suatu hal yang sepatutnya kita sebagai orang tua memfasilitasi mereka ya. Juga termasuk berkuda ya. Karena ini usia-usia yang optimal untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, dan jamaah sekalian ya, para ayah dan para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini ada semacam standar atau acuan ya. Acuan penting ya. Melihat umumnya anak usia 8 tahun ya. Jadi ini berangkat dari hasil penelitian ya yang dilakukan oleh sejumlah ahli ataupun pakar ya, meskipun mereka memang bukan muslim ya. Tapi yang kita pelajari ini adalah suatu hal yang lebih bersifat sains ya, karena dari hasil observasi penelitian ya, dan ini ranahnya bukan ranah ibadah, bukan ranah yang agama, sehingga hukum asalnya adalah mubah dan sifatnya adalah lebih lapang ya. Meskipun memang kita harus punya dasar ya. Dasar kita adalah tentunya prinsip-prinsip di dalam agama kita ya. Tapi hal ini tidak mengharamkan kita untuk mengambil sesuatu yang memang itu berangkat dari hasil penelitian, riset, observasi ya, yang ilmiah dan objektif ya. Nah, terutama tentang perkembangan anak.
ya. Nah, jadi para ahlinya atau para pakar yang memang melakukan penelitian pada anak-anak ya, itu sesuai dengan milestone perkembangan mereka ya. Ada rentang tahapan perkembangan mereka ya, yang sepatutnya kita orang tua bisa memperhatikan hal ini ya. Nah, yang pertama berkaitan dengan perkembangan fisik anak kita terutama di usia 8 tahun adalah ya, itu mereka seharusnya sudah memiliki kemampuan untuk mengkombinasi ya antara gerakan lokomotor dan motorik ya. Ya, jadi keterampilan lokomotor dan motoriknya itu lebih lancar lagi ya. Lokomotor itu adalah kemampuan mereka untuk bergerak, berjalan, melangkah, berlari ya. Lalu kemudian itu juga nggak lepas dari kemampuan motorik mereka, dan kemampuan motorik itu ada motorik halus, ada motorik kasar ya. Yang melibatkan otot-otot besar itu berarti motorik kasar, yang melibatkan motorik-motorik halus berarti itu membutuhkan fokus konsentrasi, itu adalah motorik halus ya. Jadi otot-otot kecil ya. Nah, jadi di dalam hal ini anak-anak itu sudah lebih baik lagi, memiliki keseimbangan yang baik ketika mereka misalnya bukan hanya berjalan dan berlari, misalnya mereka mengangkat kaki satu, mereka melompat ya, mereka berputar ya, swing gitu kan. Lalu kemudian mereka bisa mengkombinasi 2 sampai 3 gerakan dalam satu waktu, misalnya mereka bisa berputar, mereka bisa melompat sambil berputar ya, sambil swing misalnya, atau mereka sudah bisa melakukan salto atau yang seperti itu ya. Jadi ini menunjukkan kemampuan, keterampilan, koordinasi mereka di dalam hal lokomotor mereka lebih baik lagi ya. Lalu kemudian yang kedua juga yang perlu kita perhatikan adalah kemampuan koordinasi mereka ya, kemampuan koordinasi mereka. Nah, ini biasanya kelihatan tampak ketika mereka melakukan suatu aktivitas ya, yaitu kemampuan koordinasi ini bagaimana mereka bisa mensinkronkan ya gerakan-gerakan tubuh mereka di dalam suatu aktivitas. Mulai dari aktivitas yang paling ringan, misalnya ketika dia duduk sambil menulis, sambil membaca, caranya pegang buku ya. Kemudian ketika dia mandi ya, caranya dia mandi, caranya dia membasuh tubuhnya, caranya dia membersihkan tubuhnya dengan sabun, dengan bersampo, itu biasanya sudah lebih baik. Kalau biasanya anak-anak di usia tufula itu kan gerakannya kan masih cenderung kasar nih. Nah, ini dia udah lebih halus, apalagi ketika dia sikat gigi. Itu biasanya sudah lebih baik lagi kemampuannya untuk sikat gigi. Kemudian ketika berpakaian itu sudah lebih rapi dan lebih cepat, termasuk di dalam mengancingkan pakai celana, kemudian pakai sepatu, kayak kaos kakinya, kemudian mengikat tali sepatu dan seterusnya. Kemampuan koordinasinya itu sudah lebih baik. Jadi kalau Anda punya anak usia 8 tahun, itu masih belum bisa mengikat tali sepatu, mandinya masih belum bersih, ketika dia habis mandi masih berantakan misalnya, ya handuknya dilempar ke sana kemari atau dibiarkan begitu aja, dan mereka nggak bisa menggantungkan handuk dengan rapi, misalnya ya, atau hal-hal yang sifatnya mulai dari yang sederhana seperti itu, maka ini patut untuk menjadi perhatian kita ya, karena ini bagian dari life skill mereka yang harus sudah kita perhatikan, dan ini nggak lepas dari kemampuan mereka di dalam berkoordinasi, maksudnya mengkoordinasikan ya tubuh mereka. Nah, lalu kemudian juga di dalam perkembangan fisik ini juga kita perlu perhatikan ya bagaimana peningkatan kontrol otot mereka ya, otot kecil khususnya ya, yaitu kemampuan mereka di dalam mempergunakan motorik halus mereka, ya, otot-otot kecil mereka, khususnya ketika mereka sedang menulis ya, sedang mewarnai ya, atau sedang menggunting, atau mereka sedang crafting atau yang semisalnya ya. Nah, ini sebenarnya membutuhkan otot-otot halus, kemudian ini membutuhkan konsentrasi dan fokus ya, yang mana ya sepatutnya anak-anak di usia ini mereka sudah lebih bisa menulis dengan lebih baik ya,
Kemudian juga ketika menggunting misalnya juga sudah lebih rapi ya. Lalu kemudian ketika mereka menyusun misalnya menyusun balok itu juga sudah jauh lebih bagus ya. Maksudnya sudah lebih rapi dalam hal keteraturannya dan seterusnya ya. Nah, juga di dalam hal-hal yang sifatnya life skill seperti misalnya ketika mereka menyapu misalnya ya, itu juga mereka sudah lebih bisa memegang sapu dengan benar. Kemudian swing ketika menggerakkan sapu juga lebih benar ya, dan seterusnya ya. Baik. Dan di sini ada tips ya bagi para orang tua ya. Tentang anak di usia 8 tahun ya, terutama dengan perkembangan tubuhnya. Nah, itu biasanya ya beberapa anak di usia 8 tahun ini ya, itu mereka akan lebih aware nih, mereka akan lebih sadar tentang tubuh mereka, ya tentang badan mereka, tentang citra tubuh mereka gitu ya. Dan ini yang akan membangun kepercayaan diri mereka, yaitu mereka sudah mulai memperhatikan dari penampilan mereka. Nah, oleh karena itu, ini dari sisi perkembangan sosial dan emosional, ini sedikit banyak akan mempengaruhi mereka, ya. Itu terutama bagi anak-anak yang mungkin, ya mohon maaf ya, perkembangan tubuh mereka dari sisi penampilan mungkin pernah terlalu pendek, ataupun terlalu kurus, ataupun terlalu gemuk. Nah, itu biasanya akan mempengaruhi nih. Ya, mempengaruhi diri mereka di dalam memandang atau melihat diri mereka gitu loh. Ya, terutama ketika mereka bersosialisasi dengan teman-temannya yang sangat mungkin mereka akan mendapatkan bullying ya. Nah, karena itu ini penting bagi kita sebagai orang tua ya. Pertama, untuk benar-benar memperhatikan nih kesehatan mereka. Ya, kesehatan mereka dan kebersihan mereka. Artinya kita harus juga memperhatikan nutrisi mereka, makanan mereka yang sehat, yang bergizi. Ya, sembari juga kita harus mengatur tentang tentang aktivitas fisik mereka juga. Artinya mereka juga harus difasilitasi untuk beraktivitas fisik, ya berolahraga dan juga istirahat. Intinya ada 3 hal di sini yang kita kita singkat menjadi 3C sebenarnya. Dan ini adalah kunci untuk hidup sehat ya, yaitu cukup nutrisi atau cukup makan, cukup olahraga, dan cukup istirahat. Nah, ini 3 hal yang harus kita bangun menjadi bagian dari habit ya, ataupun menjadi rutinitas ya. Menjadi rutinitas atau habit ya untuk anak-anak kita, agar mereka bisa ya mendapatkan tentunya dengan izin Allah ya kesehatan. Nah, oleh karena itu makanya kita fokus untuk mendidik anak kita di dalam hal ya yang bersifat fisik, itu adalah kesehatannya dan kebersihannya. Ya, adapun penampilan itu belakangan. Yang penting sehat dan bersih. Ya, dan ini semua tentunya harus kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Karena Allah Azza wa Jalla yang menciptakan tubuh kita, maka ini tubuh kita sebenarnya milik Allah. Tugas kita adalah menjaga amanat Allah tersebut. Dengan cara kita memelihara tubuh kita agar tubuh kita senantiasa sehat. Karena itu bagian dari kita menjaga amanat Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari cara kita mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi dari sini jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk memahami hal ini gitu loh. Karena di usia ini anak-anak sudah memperhatikan penampilan. Ya, baik yang lakinya, yang perempuannya ya. Karena itu makanya kita fokuskan ya kepada mereka, didik mereka tentang konsep syukur dan didik kepada mereka konsep untuk mengenali diri, ma'rifatuz zat, dan ini diharapkan akan melahirkan ya mahabbatun nafsi, mencintai diri mereka sendiri, sehingga mereka akan respect dengan diri mereka, sehingga mereka akan menghargai diri mereka. Ini bentuk dari syukur kepada Allah ya, sehingga mereka ketika menghadapi bulian ya atau cibiran dan yang semisalnya, mereka akan menjadi sosok anak yang tangguh. Kenapa? Karena kita sudah didik mereka ya, perkara yang paling mendasar bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum ya wala amwalikum. Allah tidak melihat kepada rupa fisik bentuk kalian,
dan tidak pula kepada ya uang atau harta-harta kalian. Ya, akan tetapi apa? Walakinallaha yanzuru ila ya qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Jadi yang namanya ya Allah tidak melihat tentang warna kulit, tentang bentuk hidung, tentang tinggi dan seterusnya, tidak. Tapi yang Allah lihat adalah amal dan hati. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia ya dari kalian di sisi Allah adalah mereka orang-orang yang paling bertakwa. Ini adalah pondasi berdasar yang harus kita ajarkan kepada mereka, ya. Karena di usia ini mereka sudah memperhatikan loh yang namanya penampilan, ya. Dan juga ajarkan kepada mereka agar mereka lebih juga memperhatikan tentang perangai mereka, akhlak mereka, suluk mereka, ketimbang ya hal-hal yang bersifat madzahir atau yang bersifat fisik mereka. Fisik penting, tapi juga harus diiringi dengan hal yang paling mendasar darinya, yaitu akhlak yang baik, perangai yang baik, ya. Nah, lalu kemudian setelah itu arahkan mereka ke aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi mereka, yang bisa menambah skill atau kemahiran mereka, ya, dan juga bisa membantu mereka untuk mengenali bakat mereka, minat mereka, dan kemudian itu yang akan membangun ya tentang konsep diri mereka sehingga mereka menjadi sosok yang mengenal dirinya, yang percaya diri, dan mereka merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Nah, itu yang berkaitan dengan perkembangan fisik. Lalu kemudian yang kedua, kita berbicara tentang perkembangan emosional, ya. Karena ini adalah bagian yang Allah karuniakan ya untuk manusia, atau Allah karuniakan kepada manusia, termasuk anak-anak kita. Nah, anak-anak di usia 8 tahun ya, umumnya mereka itu akan lebih cenderung menunjukkan emosi dan cara berinteraksi yang lebih kompleks ya dibandingkan di usia-usia sebelumnya ya. Kalau anak-anak usia dini ya, usia di bawah 7 tahun, itu mereka biasa memiliki emosi yang sangat tinggi dan labil ya. Makanya dikatakan itu ini udah kita bahas di pertemuan kita yang sebelumnya, haddatul infialat ya, mereka memiliki emosi yang tinggi ya. Jadi gampang marah, gampang teriak, gampang juga ketawa juga sebenarnya ya. Nah, adapun anak-anak di usia 7 tahun dan masuk ke 8 tahun, itu mereka sudah lebih mampu sebenarnya untuk mengenali dirinya. Dan mereka sudah lebih mampu untuk tidak menampakkan emosi mereka yang sebenarnya. Mereka sudah lebih mampu untuk menutupi perasaan mereka. Ya, dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk misalnya menghargai perasaan seseorang. Karena sosiosentrisnya sudah lebih kuat. Kemampuan berempatinya juga sudah lebih baik. Contoh misalnya, ketika dia diberi seseorang, misalnya oleh pamannya misalnya, hadiah. Ya, hadiah yang dia sebenarnya nggak suka. Ya, nah, dia nggak suka hadiah itu, tapi dia bisa untuk tersenyum, menerima hadiah tersebut, kemudian dia mengucapkan terima kasih. Nah, ini beda sama anak-anak misalnya di bawah 7 tahun. Ketika dikasih sesuatu yang nggak dia sukai, ya dia biasanya langsung nyeletuk, spontan gitu loh. Apa ini? Aku nggak suka gitu. Biasanya seperti itu. Ya, karena ini ya nggak lepas dari perkembangan emosional anak. Ya. Nah, anak usia 8 tahun, jadi dia sudah lebih mampu nih untuk menutupi perasaan dia. Di antara tujuannya untuk menghargai orang lain. Atau dalam rangka dia untuk melindungi dirinya. Ya, misalnya melindungi dirinya dari cibiran misalnya, atau dari anggapan orang ya. Ya, biasanya seperti itu, ya. Nah, intinya anak di usia 8 tahun itu mereka memiliki kemampuan mengekspresikan emosi dengan lebih kompleks lagi, ya. Dengan lebih kompleks lagi, ya. Karena ini adalah fase di mana mereka sudah lebih banyak bersosialisasi, ya. Dan mereka juga belajar untuk memahami orang lain dan berempati. Dan mereka juga sejatinya itu sedang membangun identitas diri mereka. Ya, mereka sedang membangun identitas diri. Ya. Nah,
Sehingga di sini muncul di dalam diri anak ya, itu adanya ya perasaan-perasaan, adanya keinginan-keinginan yang lebih bersifat private, yang lebih bersifat privasi, dan kemudian juga mulai muncul di dalam diri anak itu dua hal ya, yaitu kepercayaan diri, as-siqatu bin nafsi, atau malah keraguan diri ya. Mereka bisa percaya diri atau keraguan diri, dan ini semua tidak lepas dari bagaimana peran kita sebagai orang tua, terutama di dalam mendidik mereka, memberikan pijakan-pijakan kepada mereka, dan membangun pondasi mereka terutama tauhid, dan itulah yang akan menjadikan mereka lebih mengenal tentang entitas diri mereka. Karena kita sebagai orang tua, di antara kewajiban kita adalah apa? Harus mendidik mereka dan mengajari mereka tentang emosi mereka, perasaan mereka. Kita ajarkan mereka untuk dapat mengungkapkannya, menyampaikannya, termasuk gagasan-gagasannya, tanpa perlu kita merendahkan mereka atau mengolok-olok mereka atau menjelekkan atau yang semisalnya ya. Nah, itu diantara poin-poin yang penting, karena itu yang dapat membangun konsepsi mereka terhadap diri mereka. Apakah mereka akan cenderung untuk mempercayai diri atau percaya diri, ataukah malah mereka cenderung kepada keraguan diri. Ya, aku bisa nggak ya, aku ini ya. Dan kemudian juga nggak kalah penting lagi adalah fondasi yang paling mendasar ketika mendidik mereka adalah mencari ridhonya Allah, mencari pandangan Allah. Ya Allah pleaser ya. Istilahnya Allah pleaser ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari people pleaser ya, mencari ridhonya orang lain, tidak. Ya, karena apabila kita mendidik mereka dengan sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, yaitu selalu untuk melakukan tindakan gak lepas dari anggapan orang, ya, maka ini tentu akan menumbuhkan jiwa yang kerdil pada anak-anak kita. Contoh misalnya, kamu malu-maluin ibu aja kamu, ya, masa kayak gitu nggak bisa, itu apa nanti kata tante, apa nanti kata ini, apa tetangga, ya. Nah itu biasanya seperti itu ya, diantaranya dengan komparasi, membanding-bandingkan, kemudian juga ucapan-ucapan yang cenderung kayak mengatakan bahwasanya bikin malu aja, nanti bagaimana kata orang atau apa kata dunia, misalnya begitu ya. Ini adalah cara-cara atau metode di dalam berkomunikasi, juga termasuk mendidik anak yang nggak baik sebenarnya. Kenapa? Karena ini akan membangun konsepsi mereka bahwasanya mereka melakukan sesuatu itu adalah untuk mendapatkan pujian atau mendapatkan pamrih orang lain, ya. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Karena itu makanya kita harus sudah mengajarkan ya dari perkara yang paling mendasar kalau kita dalam ranah akidah adalah belajar untuk ikhlas kepada Allah, ya. Dan ini adalah esensi daripada tauhid, dan semua perbuatan baik kita lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk Allah dan karena Allah. Ya. Dan kita melakukan sesuatu itu adalah untuk mencari ridhonya Allah, meskipun manusia benci dengan kita. Manusia nggak suka dengan kita, karena nggak penting buat kita. Anggapan manusia, ucapan manusia, itu suatu hal yang harus kita bangun dari semenjak dini, agar mereka bisa menjadi sosok pribadi yang kuat, yang tangguh. Tapi kalau kita dari awal, dari anak usia dini, kita sudah mendidik mereka dengan anggapan orang, pandangan orang, maka mereka akan menjadi manusia yang paling lemah, labil, mudah terombang-ambing, gampang stres, gampang depresi, dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena mereka begitu mudahnya terlukai karena ucapan-ucapan manusia. Dan sementara kita mencari keridhaan manusia, suatu hal yang nggak mungkin, mustahil kita bisa mencari keridhaan manusia. Ya, makanya dikatakan oleh Syekh Ali At-Tantawi rahimahullahu taala, dikatakan bahwasanya irda'un nas, ya, syai'un la yudrak. Mencari keridhaan manusia itu sesuatu yang tidak bisa diraih, gak mungkin bisa diraih. Sementara irda'ullah, ya, syai'un la yutrak. Ya, sementara mencari keridhaan Allah adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Artinya sesuatu yang
bisa kita dapatkan. Karena itu makanya dikatakan apa namanya? Fatruk ma la yudrak, ya. Maka tinggalkan apa yang tidak bisa diraih. Yaitu tinggalkan ya kita mencari pandangan manusia. Ya, hilangkan sifat kita mencari people pleaser, yang mencari keridhaan orang lain. Ya. Dan fadrok malah yutrok, dan raihlah apa yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu mencari keridhaan Allah. Karena siapa yang fokusnya di dalam aktivitasnya adalah untuk Allah dan mencari ridhonya Allah, maka dia akan menjadi sosok manusia yang luar biasa tangguhnya. Dia fokus karena hatinya untuk Allah. Tapi kalau mereka dididik, ya anak-anak kita dididik karena khawatir nanti dapat cibiran ini dan itu, maka kita akan melahirkan anak-anak yang lemah, ya, yang hati mereka terpecah-pecah. Kenapa? Karena mencari ridhonya banyaknya manusia, yang mana pasti yang satu memuji, yang satu tetap mengkritisi, yang satu merendahkan, dan pun kita juga tidak dideterminasi oleh ucapan manusia. Makanya dikatakan oleh para ulama, kalamun nas la yantahi, ucapan manusia itu nggak ada ujungnya. Ya, apapun yang kita lakukan pasti akan dikritik oleh mereka. Ya. Nah, oleh karena itu di sini jemaah sekalian, ya ada beberapa standar ya penting yang perlu kita pahami, ya yaitu ketika kita melihat perkembangan emosi anak kita di usia 8 tahun. Yang pertama, biasanya mereka sudah lebih menginginkan privacy, hal-hal private, ya. Misalnya mereka pengen punya kamar sendiri, mereka pengen ngatur sendiri, ya, dan mereka sudah jauh lebih otonom, ya. Nah, oleh karena itu makanya tugas kita adalah kita tidak berupaya untuk mengintervensi private mereka, tapi kita ya berupaya untuk apa? Untuk melakukan pendekatan kepada mereka menjadi orang yang bisa dipercayai oleh anak kita, sehingga dia mau untuk berkomunikasi, berbicara, ya, dan menyampaikan sesuatu. Kalau misalnya dia ada hal-hal yang mengganggu pikirannya, maka yang dia cari adalah orang tuanya, bukan orang lain. Ya. Nah, itu yang akan membantu anak-anak kita, mereka bisa lebih baik, ya, dan survive di dalam menghadapi ya sulitnya dan beratnya kehidupan ini. Ya. Nah, lalu kemudian juga anak-anak di usia ini itu biasanya mereka akan melakukan dua hal sesuai dengan keadaan mereka. Ketika mereka ada masalah atau ada sesuatu, ya, mereka mungkin akan mengungkapkan emosi mereka dengan melakukan kontak fisik dengan orang tua mereka. Mulai dari memandang orang tuanya, mendekat orang tuanya, bahkan memeluk orang tuanya ketika mereka ada hal-hal, ya. Atau juga bahkan ada juga hal-hal yang mereka tidak mau menyampaikan kepada orang tuanya, ya, atau mereka menyampaikan tanpa kontak fisik, ya. Nah, ini hal-hal yang kita perhatikan dari anak-anak kita. Ya, intinya adalah kita menyikapi mereka bukan dari bagaimana mereka berinteraksi dengan kita, bukan. Tapi kita berinteraksi dengan mereka adalah dengan apa? Dengan akhlak kita, ya, dengan cara-cara yang kita pelajari, ya, dari metodenya Rasulullah dan para sahabat di dalam berinteraksi. Artinya bukan artinya ketika anak kita nggak mau mendekat dengan kita pun melakukan hal yang sama. Saat anak kita tidak mau memandang kita lakukan yang sama. Enggak. Ya, biarkan mereka melakukan sesuatu yang saat itu, ya, mereka lakukan, ya, sesuai dengan emosi mereka. Yang kita lakukan adalah apa? Kita tetap bersabar, melakukan pembersamaan dan mengarahkan mereka, dan terus mempercayai mereka, dan menjauhkan cara-cara yang cenderung bisa merusak kehormatan mereka atau menjatuhkan martabat mereka, melukai hati mereka, ya. Nah, lalu kemudian juga anak di usia ini sebenarnya sudah lebih mampu lagi untuk menghadapi yang namanya kegagalan, ya. Anak usia dini itu akan cenderung lebih sulit, ya. Dia akan lebih sedih, ya, meskipun anak-anak di usia dini itu juga lebih cepat lagi, ya, ketika sedih dia untuk kembali lagi ke kondisi
normalnya itu juga lebih cepat sebenarnya. Nah, tapi biasanya anak-anak usia dini ketika mereka gagal, mereka itu lebih cenderung untuk frustasi, marah, berteriak-teriak. Nah, anak di usia 8 tahun itu biasanya mereka sudah lebih mampu untuk mengendalikan emosinya dan perasaannya. Mereka sudah lebih mampu untuk menghadapi kegagalannya. Karena itu ya orang tua perlu memperhatikan. Ya, misalnya anak Anda yang melakukan sesuatu dia gagal, lalu dia bisa menghadapi dengan ya mungkin dia kelihatan sedih ya, tapi kesedihannya masih normal ya. Nah, maka ini suatu hal yang baik ya. Tapi kalau misalnya dia menghadapi kegagalan dengan marah-marah, teriak-teriak, membanting barangnya, nah ini berarti ada sesuatu nih. Ada sesuatu yang belum tuntas di dalam dirinya yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua. Ya, yaitu terutama di dalam hal dia meregulasi emosinya, mengenali emosi dan meregulasinya. Berarti ada cara-cara yang terlewatkan atau yang keliru sebelumnya, sehingga mereka di usia seperti ini, di usia 8 tahun, ya ketika mereka menghadapi sesuatu, mereka masih melakukan hal yang sama dengan usia-usia sebelumnya. Padahal seharusnya mereka sudah tidak lagi melakukan hal-hal seperti kayak marah-marah, teriak-teriak, ya. Ya, seharusnya mereka sudah lebih bisa wise istilahnya, sudah lebih bisa bijak, ya. Mereka sudah lebih bisa menahan diri mereka dari melakukan hal-hal seperti itu. Nah, lalu kemudian di sini ada beberapa tips ya jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang perkembangan emosi adalah tetap kita harus terus ya berempati dan menvalidasi emosi mereka. Apresiasi apa yang mereka lakukan ya. Lalu kemudian kita arahkan ketika mereka menghadapi suatu masalah dengan cara yang sehat, dengan cara yang baik ya. Nah, lalu kemudian juga anak-anak itu di usia ini mereka juga akan cenderung nih misalnya melakukan sesuatu habis-habisan ya dalam tanda kutip ya. Artinya ya misalnya ketika mereka sedang excited nih atau mereka sedang semangat ngerjain PR misalnya. Itu kadang-kadang ya mereka sampai lupa waktu dan mereka kecapean dan mereka akhirnya karena capek mempengaruhi emosinya jadi frustasi sendiri gitu loh. Nah, karena itu makanya ini penting bagi kita untuk memberikan arahan. Misalnya ketika mereka sedang belajar, ini bagus nih. Kadang-kadang orang tua karena urusan akademik, wah berarti anak-anaknya hebat nih. Masya Allah ini. Ya, jadi dibiarkan. Padahal tetap anak ini butuh break, butuh istirahat, butuh untuk beraktivitas lain ya. Ya, jadi misalnya ketika dia lagi ngerjain PR nih, ya, atau ngerjain sesuatu, ya kita lihat udah lama, ya itu perlu misalnya kita bilang, Masya Allah nak, apa kamu sudah lakukan tanggung jawab kamu ya. Nah sekarang kamu istirahat dulu nak, ya, kamu istirahat dulu, misalnya kamu mandi dulu atau kamu makan dulu atau ibunya bawain snack ya, makanan misalnya bubur kacang hijau ya, jadi supaya mereka tidak juga terlalu istilahnya itu terlalu menforsir diri mereka gitu loh ya. Dan ini adalah bagian juga ya sebenarnya untuk regulasi emosi, karena seringkali ya emosi itu juga terpicu ya, karena memang emosi itu nggak bisa keluar sendiri karena ada pemicunya. Nah, diantaranya juga karena faktor itu tadi, kita jenuh, lelah, bosan, frustasi dan seterusnya ya. Nah, dan lakukan juga di sini dengan cara-cara yang lebih banyak mengapresiasi ya. Kita melakukan ta'ziz, targhib ya, menghasung mereka di dalam melakukan kebaikan-kebaikan ya. Dan juga kita tetap melakukan memberikan apresiasi ya, hadiah, pujian ya, tapi tentunya sekali lagi dengan pijakan dan fondasi bahwa yang kamu lakukan ya bahwasanya kamu tidak bisa melakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Karena itu makanya kita selalu ajarkan kepada mereka untuk selalu beristi'anah, meminta tolong kepada Allah. Dan yang kedua adalah ketika anak kita sukses, maka kita katakan itu semua adalah dari Allah, karunia dari Allah, agar mereka senantiasa ingat diri ya, tidak menyombongkan diri bahwasanya apapun yang kita dapatkan adalah karunia dari Allah. Dan ketika mereka gagal misalnya,
Maka ajarkan kepada mereka untuk bersabar dan berbesar hati. Ya, karena yang Allah lihat bukan hasilnya tapi upaya kamu. Upaya kamu itu yang paling penting, ya. Dengan berusaha dengan baik, ya, kamu jujur, kamu tidak curang, itu berarti sudah baik, kamu sudah mendapatkan pahala. Ya, adapun hasil itu adalah di tangan Allah, ya. Nah, saat ini kita masih belum berhasil. Insya Allah nanti di waktu yang lain kita akan berhasil, ya. Karena tidak ada manusia yang selalu terus-menerus berhasil. Ya, jadi ada waktu-waktunya di mana dia harus menghadapi kegagalan. Sejatinya manusia yang sukses adalah ketika dia mampu menghadapi kegagalan. Sementara manusia yang gagal, ketika dia lupa diri, ketika dia sukses, dianggap bahwasanya itu adalah dari dirinya sendiri, sehingga ketika dia mengalami kegagalan berikutnya, itu akan menjadi hantaman yang berat dan besar bagi dirinya. Nah, baik, jamaah sekalian muliakan Allah, kemudian kita perhatikan berikutnya adalah perkembangan sosial mereka, ya. Nah, karena ini usia mereka sudah sosiosentris nih, ya. Dan di fase usia ini, usia 8 tahun ya, itu anak-anak memang secara perkembangannya mereka sudah senang ini menjadi bagian dari suatu komunitas sosial, suatu kelompok sosial. Ya, jadi mereka akan sudah mulai berkomunal anak-anak di usia ini. Mereka akan kumpul dengan kawan-kawan yang mungkin ya seminat sama mereka atau yang memiliki hobi yang sama, atau mungkin ya hanya sekedar berasal dari dari komplek yang sama, ya. Itu jadi intinya mereka akan sudah mulai bersosialisasi dengan berkomunal, ya. Jadi artinya mereka sudah membentuk komunitas-komunitasnya. Kalau bahasa kita itu mungkin geng-gengan, ya. Nah, tapi ini tidak selalu buruk, ya. Karena ini memang bagian dari perkembangan mereka. Dan manusia tabiat asalnya memang seperti itu, ya. Mereka akan cenderung untuk berkumpul dengan yang satu yang memiliki kesamaan gitu kan. Jangan jauh-jauh deh, contohnya misalnya ya. Ya, dalam masalah gadget aja, ya brand itu kadang-kadang bisa mempengaruhi. Ketika kita ngelihat ada orang misalnya pakai brand yang sama dengan kita, wah, kita akan cenderung untuk apa? Untuk mau berkomunal dengan dia. Gara-gara ya handphonenya sama mereknya misalnya. Nah, itu manusia. Nah, yang patut kita waspadai adalah ketika ya tabiat berkomunal ini menjadi suatu hal yang bersifat gulu atau ekstrim, yaitu menjadi fanatik, yang menjadi ta'assub. Dan ini adalah penyakitnya manusia. Ya. Manusia itu senang ya berkomunal, senang membentuk ya kelompok-kelompok. Lalu kemudian mereka menjadi fanatik dengan kelompoknya, menganggap kelompoknya yang paling baik, sementara yang lainnya itu buruk. Akhirnya mereka saling menjelekkan satu dengan yang lain. Bahkan di dalam dunia pergadgetan aja, orang yang pakai brand ini mengolok brand lain. Itu masalah gadget aja padahal. Itu bisa sampai seperti itu. Ya, juga di dalam hal-hal yang lain. Ini menunjukkan manusia itu memang senang bersatu dalam hal bersatu dengan kelompok-kelompok yang memiliki sifat yang sama, mungkin karakter yang sama, atau ada hal-hal yang menunjukkan kesamaan. Di sisi lain mereka juga akan senang berpecah belah, ya, senang konflik, ya, senang membanggakan diri, ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyebutkan tentang ya tabiat manusia yang senang bertahazzub, berkelompok-kelompok ini, Allah menerangkan karakter mereka adalah apa? Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Setiap kelompok, setiap golongan itu akan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Ya, itu umumnya manusia. Makanya ini penting bagi kita harus mengenal, ya, dan juga harus mengarahkan ketika anak kita bersosialisasi, berteman, kemudian mereka berkomunal, maka penting bagi kita untuk membangun pondasi apa? Pondasi ikhtiyaru as-sahaba as-salihah. Pentingnya untuk memilih sahabat yang baik. Ya, menyeleksi sahabat. Ini suatu hal yang sudah diwanti-wanti oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi, ya, seseorang itu tergantung dengan agama sahabat dekatnya, ya. Kemudian Nabi mengatakan apa? Falyanzur biman yukhalilu, ya. Maka perhatikanlah dengan siapa kamu berteman dekat atau berkawan dekat, ya.
Nah, juga banyak nasihat-nasihat dari Nabi yang mulia alaihi wasallam dan juga para ulama kita, di antaranya dikatakan as-sahibu sahibu. Ya, namanya sahabat itu penyeret. Ya, sahib ya. Imma sahibu ilal khairi au sahibu ila syarri. Entah dia akan menyeret kepada kebaikan atau menyeret kepada keburukan. Bahkan imma sahibu ilal jannah au sahibu ilan nar. Atau bahkan bisa juga menyeret ke surga atau menyeret ke neraka, waliyadzubillah. Nah, karena itu makanya penting bagi kita ya jamaah untuk ya membangun fondasi yang kuat pada anak kita. Ya, yaitu tentang tentang bagaimana anak kita itu mereka juga memahami konsep ma'ruf dan mungkar, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, karena ini adalah konsep yang sedang mereka pelajari di fase-fase 7 dan 8 tahun. Ini fase mereka lebih mengenali dan lebih menguatkan pemahaman. Karena itu penting bagi kita untuk terus mengajarkan mereka mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, ya. Lalu kemudian juga ajarkan mereka untuk berani beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Karena itu menjadi salah satu imunitas anak-anak kita, yaitu kita didik amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sebagaimana metodenya Luqman alaihissalam, ya. Yaitu Luqman menasihatkan anaknya untuk bunaya aqimis sholata, wahai anakku tegakkan salat, ya. Kemudian wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, beramar ma'ruf nahi mungkar, nak. Kemudian wasbir ala ma sabak, dan bersabarlah atas apa yang akan menimpa dirimu. Jadi dari sini jemaah sekalian menggunakan Allah, penting bagi kita juga membangun imunitas sosial di dalam diri kita, agar mereka ketika pertama berteman, karena mereka tahu baik buruk, mereka akan memilah-milah mana yang layak dijadikan teman dan mana yang tidak. Yang kedua, ketika mereka melihat ada keburukan atau kebaikan, maka mereka tahu apa sikap yang harus mereka lakukan. Di antaranya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak pasif. Sehingga dia akan membangun imunitas yang kuat bagi anak-anak kita, ya. Nah, kemudian yang ketiga yang juga harus kita ajarkan kepada anak kita adalah, ya, kita ini adalah makhluk Allah yang memang makhluk sosial. Kita butuh satu dengan yang lainnya untuk saling berta'awun, kerjasama. Tapi agama kita mengajarkan kita boleh bekerja sama dalam hal-hal yang baik, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerjasamalah kamu di dalam perbuatan kebajikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kerjasama di dalam perbuatan yang keji, jelek, dan permusuhan. Ya. Ini adalah kaidah yang harus kita pahami. Karena setiap manusia ketika berkumpul, mereka berkomunal, mereka sejatinya sedang berinteraksi dan mereka sedang bekerja sama untuk melakukan sesuatu. Untuk beraktivitas sesuatu. Nah, sesuatu itu ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, apabila itu keburukan, maka nggak boleh kita ikut-ikutan. Ajarkan pula kepada anak kita. Dan kalau itu baik, maka ya kita hasung mereka untuk melakukannya. Ya. Lalu kemudian juga yang nggak kalah penting di dalam hal perkembangan sosial anak kita, itu juga tentang konsep diri mereka, ya. Ya, ini juga berkaitan dengan bahasan kita sebelumnya. Karena betapa banyak anak-anak kita ketika mereka sekolah, tiba-tiba mereka mogok sekolah. Mereka nggak mau sekolah. Kenapa? Karena ternyata mungkin mereka dibully atau rundung oleh teman-temannya. Nah, karena itu ini penting juga bagi kita. Ya, sebagaimana pijakan yang sudah disampaikan, yaitu berkenaan dengan konsep diri mereka. Mereka itu tidaklah ditentukan, tidaklah dideterminasi oleh anggapan orang, ucapan orang. Dan bagaimana kita ajarkan mereka konsep bersabar dan konsep tajahul dan aghafl. Itu kita ajarkan. Penting itu. Tajahul artinya kita nggak ambil pusing dengan ucapan orang. Kalau kita ambil pusing, kita akan sakit. Kita akan sedih, kita akan marah. Dan orang yang mencibir atau membuli kita akan senang. Berarti kita sudah memberikan amunisi bagi mereka untuk terus melakukan hal tersebut. Tapi kalau kita ajarkan tajahul, nggak ambil pusing, orang yang ngebully ketika anak yang dibully itu tidak merespon, nyantai aja, maka dia akan malas karena dia nggak punya amunisinya lagi. Baru yang kedua, ajarkan mereka juga taghaful, ya. Yakni yaitu kita nggak begitu ngurusin kesalahan-kesalahan orang gitu, atau kita ya maafinlah kesalahan-kesalahan orang yang berbuat buruk dengan kita gitu loh, ya. Karena kalau kita selalu
ngeliatin atau terpengaruh dengan kesalahan orang terhadap diri kita, maka itu juga akan mempengaruhi kita gitu. Ya, itu juga akan bisa mempengaruhi emosi kita secara negatif. Tapi kalau kita belajar untuk memaklumi ataupun memaafkan, maka apa yang kita lakukan ini itu nggak akan sia-sia, akan mendapatkan balasan dari Allah. Makanya orang-orang yang dicemooh, orang-orang dihujat, itu sejatinya adalah suatu kebaikan baginya. Karena cemoohan manusia, hujatan manusia tidak akan menyebabkan manusia itu terhina. Bahkan dengan kesabarannya dia bisa menjadi mulia. Bahkan yang menghina dan yang menghujat itulah yang bisa hina. Ya. Dan juga jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu dihina dan dia sabar, ya, maka dia akan terhapus dosa-dosanya. Bahkan ketika dosa-dosanya sudah hilang, dia akan mendapatkan transferan pahala. Nah, ini konsepsi loh yang perlu kita sampaikan kepada anak kita, dan ini menunjukkan indahnya agama kita. Ya. Betapa luar biasanya Nabi kita mencontohkan hal-hal tersebut. Ya. Nah, terus kemudian juga ketika anak kita sedih, ya, misalnya, itu juga pentingnya bagi kita untuk terus ya menjalin komunikasi, attachment dan bonding dengan anak kita agar kita tahu apa yang menjadi masalah mereka dan mereka mau bercerita dengan kita gitu loh, ya. Baik. Lalu kemudian jamaah sekalian menggunakan Allah, ya. Di sini ada beberapa standar ya yang perlu kita perhatikan. Di anak usia 8 tahun dia anak yang seharusnya sudah mulai ini memahami bagaimana perasaan orang lain, udah bisa berempati ya dalam dalam kondisi-kondisi, ya. Lalu kemudian dia juga sudah mampu untuk bagaimana menyikapinya, ya. Lalu kemudian juga yang kedua, anak di usia 8 tahun ini juga sudah bisa menunjukkan kemampuan dan keterampilan prososial. Ya, artinya kemampuan-kemampuan dia untuk bisa diterima oleh komunitas tersebut, yaitu dengan sikap-sikap yang baik, ya, kayak murah hati, dermawan, suportif, nggak mudah marah dan seterusnya. Ini adalah sifat-sifat yang disenangi ya oleh umumnya manusia. Nah, dan anak-anak kita itu dia sudah mampu, karena ini adalah sifat-sifat yang berangkat dari fitrahnya manusia, yaitu dari kebaikan. Ya, asalkan kita tidak merusaknya. Ya. Nah, kemudian juga di usia ini sebenarnya anak-anak itu sudah lebih bisa memahami aturan, rules. Ya, sudah lebih bisa memahami aturan dan sudah lebih ngerti tentang konsekuensi daripada aturan, sehingga mereka sudah lebih bisa untuk mematuhi aturan dan juga bisa bersifat lebih adil, ya. Ya, misalnya dalam hal yang simpel, misalnya aturan dalam bermain, misalnya mereka bermain sesuatu dengan temannya, ada aturan-aturannya. Nah, ini biasanya mereka sudah ngerti ini, ya, bagaimana aturan tersebut dan bagaimana konsekuensinya. Nah, ini juga akan kelihatan nih mana anak-anak yang cenderung nggak tahu aturan, yang cenderung melakukan kecurangan. Ini nggak lepas nih dari kita sebagai orang tuanya. Makanya penting bagi kita untuk bisa memperhatikan nih anak-anak kita di dalam kesehariannya, ya, dari aturan-aturan yang sudah kita buat, ya. Makanya pentingnya kita juga punya nizam, punya aturan. Nah, sejauh mana nih dia mempraktekannya? Karena usia ini adalah usia takdib loh, usia pendisiplinan, usia mentakdib mereka. Karena ini usia mereka ready dan siap sebenarnya untuk hal tersebut, ya. Nah, baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bicara tentang perkembangan kognitif nih. Ini udah jam berapa nih? Udah jam 10 ya, baik. Ya. Nah, di perkembangan kognitif ini, ya, ini adalah suatu kemajuan atau progres yang besar ya sebenarnya di anak-anak usia tamyiz ini, ya, usia 7 tahun ke atas ini, ya. Dan mereka sudah lebih mampu memiliki mereka sudah lebih memiliki kemampuan di dalam bernalar dan memahami tentang berbagai macam konsep, ya, baik secara harfiah maupun konseptual, atau baik secara maknawi ataupun zahir. Contohnya begini, misal anak-anak usia tufulah di bawah 7 tahun, mereka biasanya belum mengerti bahasa-bahasa konotatif, ya, atau bahasa-bahasa yang sifatnya majazi, ya, atau bahasa-bahasa yang sifatnya tidak secara harfiahnya. Contoh misalnya, orang tuanya ngajak dia makan nih
suatu rumah makan yang biasa, ya, yang sederhana, tapi ketika habis makan, ternyata bayarnya mahal, bapaknya bayarnya mahal. Nah, kemudian bapaknya ini ngomong, ya, ngomong dengan kalimat majas, ya, majas, apa istilahnya, mungkin sarkasme atau apa ya, yang mengatakan, waduh, ya, murah amat ya. Maksudnya kata murah amat itu menunjukkan mahal amat. Nah, anak usia 7 tahun ke atas itu sebenarnya sudah ngerti maksud dari ayahnya. Ini adalah kalimat-kalimat majas yang menunjukkan kritikan gitu loh. Murah amat nih gitu kan. Padahal sebenarnya mahal amat. Nah, anak di bawah 7 tahun itu masih belum ngerti, dianggap itu murah gitu loh. Nah, ini diantara perkembangan kognitif di dalam memahami sesuatu. Ya. Juga termasuk pemahaman mereka tentang uang. Ya, bukan cuma konsep kepemilikan, ya, tapi juga mereka sudah lebih ngerti tentang uang. Ya, itu lebih detail lagi. Anak di bawah 7 tahun, mereka mungkin cuma bisa melihat atau membedakan uang dari warnanya atau dari angkanya. Tapi kalau yang di usia setelahnya, apalagi 8 tahun, itu benar-benar sudah tahu detail tentang tentang uang, kemudian fungsinya, kegunaannya gitu ya. Ya. Lalu kemudian juga mereka sudah lebih memahami lagi tentang konsep waktu, ya, berkenaan dengan konsep waktu. Karena ini kemampuan yang berkaitan dengan kognisi mereka, mereka sudah ngerti angka, bilangan, kemudian juga rentang waktu. Contoh misalnya, Anda ketika berbicara dengan anak di usia tufulah, ya, adik 10 menit lagi, adik selesai ya. Nah, itu suatu hal yang sulit buat mereka. Kecuali Anda tunjukkan secara konkret. 10 menit lagi ya, Dek. Kita tunjukkan jam misalnya, kemudian kita ajarkan panjangnya sampai di angka 8, ini angka 8, adik udah selesai. Nah, itu baru mereka sudah bisa memahami. Tapi anak di usia ini, 8 tahunan, 7 tahun, 8 tahun, Anda mengatakan, kakak, 10 menit lagi selesai ya. Nah, itu paham mereka. Ya, mereka sudah ngerti. Atau misalnya, ya alhamdulillah ya kak, nanti kurang lebih 1 bulan lagi, kita sudah memasuki bulan Ramadan. Itu ngerti mereka. Oh, 1 bulan lagi, berarti kurang lebih sekitar 30 hari lagi. Anak usia tufulah masih begitu ngerti. Ya. Jadi mereka sudah lebih memiliki kemampuan-kemampuan seperti itu. Nah, juga kemampuan bahasanya juga sama, ya. Mereka sudah menunjukkan kemampuan yang pesat. Bahkan mereka sudah bisa memahami tentang bahasa-bahasa sindiran, ya. Kemudian ada humor-humor verbal, ya. Itu juga sudah lebih mampu mereka pahami di situ gitu loh. Kemudian juga kemampuan konsentrasi mereka, fokus mereka itu juga rentangnya lebih panjang ketika mereka sedang membaca buku misalnya. Dari sisi kemandirian itu juga mereka juga sudah jauh lebih baik gitu ya. Nah, ini adalah diantara kemampuan-kemampuan yang bersifat kognitif pada mereka. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini mungkin bagian yang terakhir ya, yaitu berkaitan dengan kemampuan kognitif anak kita ya. Nah, ini sebenarnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan untuk anak kita ya. Nah, oleh karena itu di usia ini sebenarnya ya kita berusaha nih untuk mencari tahu ini apa yang menjadi kelebihan anak kita, minat mereka, bakat mereka ya. Ya, di antaranya hal-hal yang bersifat kognisi ya. Misalnya ini anak kita itu sense berbahasanya itu luar biasa. Artinya mereka lebih mudah memahami kata atau bahkan mereka mudah untuk merangkum kata ini, untuk merangkai kata maksud saya. Berarti ini anak punya kelebihan nih di dalam sisi bahasa. Atau ada anak ya kemampuan mereka di dalam berhitung ya, atau di dalam hal misalnya ya bilangan atau angka, dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Artinya dia memiliki mental logik matematiknya bagus. Nah, ini berarti dia punya kelebihan di dalam hal tersebut. Ya. Juga di dalam hal yang lain misalnya dia punya hafalan yang kuat ya. Dan juga ketika dia membaca sesuatu dia juga lebih cepat ngeh, lebih cepat paham. Nah, ini hal-hal yang patut kita sebagai orang tua berupaya untuk mencari tahu nih, menggali ya pada anak-anak kita. Nah, setelah kita tahu, kita fokus nih kepada kelebihannya, jangan kepada kelemahannya. Ya, kita fokus kepada kelebihannya dan kemudian kita arahkan
untuk lebih menajamkan lagi, mengasah. Karena bisa jadi ini adalah bakatnya dia. Dan bakat yang Allah berikan itu menunjukkan kelak perannya dia di muka bumi ini. Untuk mengisi peran dia di muka bumi ini yang bisa membawa kemaslahatan di dunia dan tentunya untuk menghantarkan kebaikan pula untuk untuk ukhrawinya dia, ya. Nah, ini adalah hal yang perlu kita pahami. Baik, jamaah sekalian dan juga Bang Jiang ya, karena sudah pukul 10. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan ya. Oh iya, ini ada yang kelewatan tadi ya, yaitu tentang masalah bagaimana kalau kita dapati ada hal-hal yang tidak sesuai dengan standar-standar perkembangan anak kita ya. Maka dalam hal ini singkatnya adalah ya, pertama kita perlu untuk mengevaluasi metode atau cara pendidikan kita. Yang kedua, kita tetap terus belajar ya dan berupaya melakukan perbaikan-perbaikan. Yang ketiga, juga suatu hal yang tidak salah dan jangan mengharamkan diri untuk berkonsultasi dengan orang-orang yang ahli. Dalam hal ini memang orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas, misalnya sebagai ahli perkembangan anak ya, atau konsultan anak, atau psikolog anak ya, dan yang semisalnya ya. Jadi selama mereka thiqah, kredibel, maka hendaknya kita ya berkonsultasi dalam rangka untuk kebaikan gitu loh. Dan ingat ya, sesuatu yang kita tahu ya dari awal, misalnya ada korinah, ada indikasi nih kok sepertinya ada hal yang kurang atau ada hal yang melenceng, maka jangan ditunda-tunda. Ya, jangan pernah kita menunda-nunda sesuatu. Kenapa? Karena kalau ditunda-tunda itu akan semakin sulit ya bagi kita untuk melakukan perubahannya. Nah, oleh karena itu ketika sudah ada tanda-tanda yang kurang pas untuk anak-anak kita, maka hendaknya kita segera ya mengambil action, mengambil istilahnya sikap ya, dalam rangka untuk mencari solusi atas apa yang menimpa anak kita dan juga diri kita ya. Ya mungkin itu Bang Giang yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Mungkin kita ada sedikit waktu, kurang lebih 10-15 menit untuk bertanya jawab. Waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada Bang Jiang. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum atas materi yang sudah disampaikan. Dan pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami buka line interaktif di nomor 082288886630 bagi Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz secara langsung mengenai materi yang sudah disampaikan tadi. Dan bagi Anda yang mungkin saat ini sedang mengakses atau menyaksikan siaran ini lewat platform digital seperti YouTube, Instagram, ataupun Facebook, silakan untuk bertanya bisa di kolom komentar ataupun bisa tetap ikutan di line interaktif kami di nomor 082288886630. Baik, kami akan coba bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Sebentar, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, Afwan, saya mau bertanya Ustadz, anak di usia 8 tahun ini seperti yang Ustadz sampaikan tadi, memang usia begini emosionalnya sangat tidak terkendali. Yang mau Anda tanyakan Ustadz, anak kadang juga bingung untuk mengenali atau mengidentifikasi dari emosional si anak yang memang di usia saat ini dia cengeng sekali Ustadz. Karena masih seperti usia ketika balita, ketika tidak diberikan tetap menangis, ketika tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan juga menangis. Mungkin Ustadz bisa memberikan nasihat kepada anak untuk bagaimana Ustadz menangani emosional atau mengidentifikasi emosional dari anak di usia 8 tahun ini. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Ya wafik barakallah ya. Di sini perlu saya koreksi sedikit ya tentang pernyataan penanya tadi bahwa anak di usia 8 tahun itu memiliki emosi yang tidak stabil ya. Malah sebenarnya anak usia 8 tahun itu sebagaimana yang tadi sudah diterangkan, mereka sudah lebih mampu seharusnya untuk meregulasi emosi mereka. Berbeda dengan anak-anak di bawah 7 tahun ya. Anak-anak tufula itu mereka lebih sulit ya. Kenapa? Karena mereka sedang struggling ini.
untuk mengenali diri mereka. Dan cara mereka mengenali diri mereka nggak lepas dari bagaimana cara kita memperlakukan anak kita. Ya, sebagai respon. Nah, jadi itu emosi mereka itu juga bagian dari respon apa yang ada di sekelilingnya. Nah, jika kita ya ada hal-hal yang keliru atau yang terskip, maka itu juga akan mempengaruhi di usia-usia berikutnya. Karena ibaratnya ya, setiap step, setiap langkah, setiap fase apabila ada yang tidak terselesaikan atau tidak dipenuhi, maka itu akan terus menempel, akan terus terbawa hingga ke step berikutnya. Ya. Nah, jadi ketika ada orang tua yang mungkin ya keliru atau kurang tepat di dalam melakukan pendekatan mendidik anak-anaknya, terutama dalam hal meregulasi emosi, nah itu juga akan mempengaruhi di usia-usia berikutnya. Kenapa? Karena dia belum mampu nih, ya. Nah, berarti kita perlu evaluasi, introspeksi, ya. Bagaimana cara kita? Nah, kalau kita nggak tahu caranya, kita masih bingung. Nah, ini menunjukkan berarti memang kita masih terus butuh untuk terus belajar, banyak membaca, banyak berkonsultasi dan bermusyawarah dengan orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman dalam hal ini, ya. Dan kemudian bersabar di dalam menghadapi anak kita tersebut, ya. Jadi di dalam hal ini, ya, kuncinya sebenarnya adalah bagaimana kita membangun attachment bonding dengan anak kita agar komunikasi itu bisa berjalan. Anda memahami anak Anda dan anak Anda memahami Anda. Dan komunikasi antara dua arah ini tidak akan terbentuk apabila tidak ada kepercayaan, keamanan, dan kenyamanan di antara satu dengan yang lainnya. Anda mungkin ada perasaan kurang nyaman atau merasa nanti khawatir begini dan begitu, atau Anda ya tanpa ada sadari Anda kurang mempercayai anak Anda. Demikian pula yang dialami oleh anak Anda, ya. Ya, sehingga ketika mereka itu belum tuntas nih di dalam mengenali emosi mereka, perasaan mereka, maka tentunya ini akan terus terbawa sampai di usia-usia berikutnya, ya. Nah, ketika mereka tidak diberikan sesuatu, kemudian mereka marah-marah, berteriak, nah ini berarti emang ada hal yang terlewat dari kita, gitu loh. Ada hal yang perlu untuk kita coba mencari tahu kembali, kita consider kembali ya tentang bagaimana cara kita selama ini di dalam membersamai anak kita. Nah, di dalam hal ini sebenarnya ya, jamaah sekalian muliakan Allah, kalau kita masih dapati anak-anak kita masih seperti itu, berarti apa? Belum tuntas ini pengenalan dia tentang emosinya dia sendiri. Karena itu kita ulangi lagi untuk mengenalkan emosi. Ya. Misalnya dia lagi sedih, lagi marah, itu ya kita ajarkan kembali tentang berbagai macam emosi. Misalnya dia lagi merengut. Kakak lagi sedih ya. Itu kelihatan tuh dari wajahnya kakak itu, ayo. Kemudian kalau perlu kita bawakan kaca, misalnya tuh lihat tuh wajah kakak lagi sedih. Ketika dia lagi bahagia, misalnya Masya Allah, anak Umi hari ini lagi bahagia sekali kelihatan wajahnya. Ya, kemudian ketika dia lagi marah, wah ini tampak ini dari kakak wajahnya marah nih ya, napasnya ngos-ngosan, wajahnya kemerahan, dan itu kita harus ajarkan agar mereka mengenali emosinya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita berusaha untuk mengenali pencetus emosinya anak kita. Apa yang mencetuskan? Ya, apa yang menyebabkan? Karena emosi itu nggak mungkin keluar dengan sendirinya. Ya, karena itu ada pencetusnya. Ada yang menstimulasinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita ajarkan kepada anak kita untuk mengungkapkan, mengekspresikan, dan menunjukkan emosinya. Ya, ajarkan dia untuk menyampaikan. Ya, alih-alih daripada dia marah-marah, teriak-teriak nggak jelas, ya, kita dudukkan dia baik-baik, kita pandang matanya, ya, kita sampaikan, ya. Kalau dia belum mampu menyampaikan, kita boleh dengan cepat tanya jawab. Tuh, kakak sedih ya kak, atau kakak marah, atau kakak jengkel, atau apa. Nah, itu ajarkan. Kalau dia nggak mau jawab, ya suruh dia memberikan, awalnya untuk memberikan dengan isyarat jawabannya, entah dengan mengangguk atau yang semisalnya. Nah, jadi ini memang ada stepnya, pelan-pelan dan butuh kesabaran. Ya. Lalu kemudian setelah itu kita hasung dia untuk ngomong. Awalnya dia nggak mau ngomong, iya. Lalu kemudian setelah itu kita hasung dia untuk menyampaikan sendiri.
Ya, Umi, aku marah. Dan katakan, kamu kalau tidak menyampaikan kepada Umi nggak tahu, nak, yang kamu rasakan apa, yang kamu inginkan apa. Karena itu kamu harus menyampaikan. Setelah itu yang nggak kalah penting ya jamaah, adalah kita berusaha untuk berempati dan menvalidasi emosinya. Jangan menyalahkan. Ah, kamu gitu aja marah, ah kamu gitu aja sedih, ah kamu gitu aja. Jangan. Kamu ngapain sih kayak gitu marah? Jangan. Yang kita lakukan adalah kita menvalidasi perasaannya agar dia merasa diakui, dihargai, dihormati. Ya, itu penting untuk membangun konsep diri anak. Oh, Umi tahu kamu lagi marah. Jadi gitu. Umi tahu kamu jengkel ya. Umi tahu kamu sedih ya. Terus kemudian kita ajarkan apa namanya, nggak apa-apa marah, nggak apa-apa sedih, nggak apa-apa jengkel, nggak apa-apa. Karena itu adalah hal-hal yang nggak bisa dikendalikan, itu spontan. Tapi yang bisa dikendalikan adalah bagaimana kita mengekspresikannya dengan ucapan dan perbuatan kita. Nah, itu tugas kita, ya, yaitu bagaimana kita bisa memanage ungkapan dari emosinya itu tadi. Kakak boleh marah, Kak, tapi kakak nggak boleh marah-marah dengan cara berteriak-teriak, memaki-maki, ataupun berteriak dengan cara menjelek-jelekkan, ya, atau misalnya dengan cara melempar, membanting barang, ya. Nah, itu yang harus kita ajarkan. Itu tidak diperbolehkan, ya. Kakak boleh marahnya kakak tunjukkan, maksudnya kakak sampaikan, Umi aku marah karena ini gitu kan. Nah, baru kemudian setelah itu kita ajarkan dia konsep kesabaran, dan ini memang pelan-pelan, ya. Konsep bagaimana dia regulasi emosinya dia, ya. Memanage emosinya dia, ya. Nah, kita ajarkan misalnya ketika dia lagi marah gitu, Umi aku marah, maka kita ajarkan sini, ya. Ayo Kak ucapkan ta'awudz ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Lalu kemudian kalau dia lagi berdiri suruh dia duduk, kalau dia lagi duduk masih marah suruh dia berbaring, kalau perlu berbaring di atas paha kita misalnya. Ya, kemudian ajarkan dia misalnya berwudu. Ya, intinya kita ajarkan, dan itu nggak mungkin bisa kita lakukan apabila kita sendiri sebagai orang tua, ya, kita nggak punya ilmunya, dan kita sendiri belum bisa mengidentifikasi. Ketika kita nggak bisa mengidentifikasi, berarti kita sendiri kemungkinan besar belum mampu mengidentifikasi perasaan kita, emosi kita. Nah, karena itu nasihat saya adalah terus belajar. Namanya hal-hal yang bersifat seperti ini, ya. Ketika kita menghadapi yang seperti ini, itu nggak bisa dengan instan, nggak bisa berubah dengan cepat. Semua butuh waktu, proses dan kesabaran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Dan ini sepertinya karena waktu yang singkat Ustaz, ini sebagai pertanyaan terakhir dan penutup kita Ustaz. Ini ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Saya mempunyai adik laki-laki berumur 8 tahun. Dan beberapa kondisi seperti yang disampaikan Ustadz sebelumnya, seperti memperhatikan penampilan diri mulai nampak. Namun ada beberapa indikasi dari celetukannya mengarah ke penyimpangan seksual. Hingga saya yakin ketika dia mengucapkan dulu saya pernah berkeinginan menjadi seorang cewek. Kami mohon nasihatnya Ustadz dan kiat-kiat untuk meluruskan kembali ke fitrahnya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adiknya laki-laki ya berarti ya? Iya Ustaz, betul. Jadi ya jemaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu terjadinya penyimpangan seksual. Itu tidak bisa lepas dari yang namanya pola asuh, pola pendidikan dan lingkungan sekitar. Jadi tidak ada yang namanya ini adalah bagian dari hak asasi manusia atau jiwa perempuan yang terbelenggu di dalam tubuh laki-laki, misalnya seperti itu. Enggak ada. Itu semua adalah konsepsinya orang-orang kafir, ya. Karena itu berarti mengandung tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa muncul seperti ini? Sebenarnya adalah bagian dari kelainan atau gangguan kejiwaan. Gangguan dan kelainan kejiwaan itu seringkali terjadi nggak lepas dari kondisi yang ada di sekitarnya, termasuk pola asuh, atau dia
mengalami suatu trauma-trauma tertentu, atau dia kehilangan salah satu dari kedua orang tuanya di dalam di dalam kehidupan dia. Di antaranya adalah kehilangan sosok ayah. Kemudian dia lebih senang atau lebih ngefans atau lebih bangga dengan sosok ibu atau wanita yang lainnya. Sehingga dia akhirnya kepingin menjadi wanita. Ya, ada yang seperti ini loh. Ya. Nah, karena itu solusinya di dalam hal ini adalah ya, pendidikan itu tugas orang tuanya, bukan tugas kakak. Tapi alhamdulillah Anda Masya Allah sebagai kakak luar biasa perhatian kepada adik. Ya. Jadi yang bisa Anda lakukan adalah tetap Anda membersamai adik. Ya, ngajarin adik, menasihatin adik, ya. Mendidik dalam artian bukan mendidik sebagai tanggung jawab Anda ya, karena Anda memiliki orang tua. Orang tua lah yang berkewajiban untuk mendidik anak atau mendidik Anda dan adik Anda. Karena itu makanya ini juga suatu hal yang berat buat kita ya, karena kita juga perlu memberikan nasihat kepada orang tua. Nah, jadi kuncinya adalah dari orang tua dulu. Itu bisa dengan cara kita kasih buku, kita tunjukkan video, atau kita ajak ikut kajian, terutama bapaknya nih, ya. Nah, itu dari sisi orang tua. Adapun dari sisi adik, ya sama, kita tetap harus membersamai adik kita. Kita arahkan dia, kita hasung dia untuk bermain, ya misalnya dia laki-laki untuk bermain cowok, dan kita hasung dia untuk berkumpul dengan teman-teman cowok. Kemudian juga kita minta ayah kita untuk bermain dengan dia, beraktivitas fisik, atau misalnya paman kita, atau ada yang lainnya, atau misalnya kita tahu ada TPA, ada ustadz laki-laki di sana, ya, yang bisa kita minta untuk ngajarin adik kita, atau misalnya ada kajian-kajian online ya yang ya buat anak-anak, misalnya kita suruh dia untuk ikut ya, dan seterusnya. Itu diantara cara-cara yang bisa kita lakukan ya. Dan kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon perlindungan kepada Allah agar Allah menjaga diri kita, keluarga kita, terutama adik kita dari hal-hal yang berbahaya seperti itu. Kemudian gak kalah penting lagi adalah perhatikan ya, kayak misalnya gadgetnya adik kita, konten-kontennya, kemudian juga teman-temannya atau yang semisalnya. Itu juga penting, karena bisa jadi itu dipengaruhi juga dari tontonan-tontonan dia atau yang seperti itu. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebih saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang berkenan atau yang keliru atau yang salah. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, itu mendidik anak di usia 9 tahun. Ya, sebagai bagian dari serial mendidik anak usia Yafi ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Tentunya yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla, yang batil datangnya dari diri saya pribadi, dari hawa nafsu saya, dari syaitan yang senantiasa ya memberikan was-was ya. Dan mudah-mudahan Allah mengkaruniakan bagi kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Untuk menutup waktu dan tempat, saya serahkan kembali kepada Bang Giang yang akan memberikan poin-poin utama dari kajian kita pada pagi menjelang siang hari ini. Nah, baik, silakan Bang Giang. Baik Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban-jawabannya dan juga materi yang sudah diberikan. Baik pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Dan demikian sudah seluruh kajian kita pada pekan kali ini, dan ada beberapa hal yang menjadi catatan yang mungkin bisa nanti di murojaah bisa menyaksikan di playlist YouTube-nya Syah TV. Di antaranya pentingnya mengenali sifat dan karakteristik anak usia 8 tahun, di antaranya adalah dari fisiknya, kemudian kemampuan emosionalnya, perkembangan sosial, dan juga perkembangan kognitif anak. Dan juga ada beberapa poin tadi, jika memang tidak ada yang bisa untuk mempelajari ini, bisa dilihat juga evaluasi metode pendidikan dari orang tuanya, dan seorang tua juga harus bisa belajar lebih lagi tentang bagaimana mendidik anak, dan juga bisa bertanya kepada ahli di bidangnya. Itu poin-poin yang mungkin bisa kami jadikan catatan. Namun bagi Anda semua pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Anda bisa menyaksikan atau murojaah materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz di channel YouTube-nya Syah TV. Nanti silahkan diklik playlist, nanti bisa dilihat serial kajian parenting anak. Baik, itu saja yang ingin kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup pertemuan kita pada pagi kali ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.